Kalau orang buka ayatnya yang ke-17, boleh dibuka kembali. Saya baca. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lanjut sampai itu 24. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu kambing itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dihadapkan kembali dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Puji Tuhan. Di sini dikatakan itu perumpamaan ini mengatakan itu anak jangan dia minta patuhan. Soalnya kita bersesuaian tadi dok. Tidak minta patuhan, orang minta patuhan, Tuhan kasih, orang lupa patuhan, orang kena musibah, orang kena masalah, orang sakit, orang kecelakaan atau apapun Tuhan izinkan. Perumpamaan mengatakan anak itu dia kembali ulang. Dia kembali ulang patuhan, dia menyadari, jangan tolong tidak menyadari. Seperti kita tidak menyadari kan dulu, oh iya mungkin kita waktu bekerja lalu lupa minta bahwa Tuhan berikanlah pekerjaan yang kita boleh melayani. Kita ingat Evan dia waktu dia mau cari pekerjaan dia bilang dia minta Tuhan supaya dia tetap bisa melayani hari Minggu. Tuhan berikan. Kalau orang minta itu pasti setuju, kalau orang minta pasti Tuhan berikan. Tetapi karena terlalu semangat meminta, lupa minta yang bagian penting, yaitu melayani Tuhan. Karena kan orang tahu bahwa orang berhidup itu sebenarnya bukan selamanya ada di dunia ini. Sebenarnya firman Tuhan ini tidak ada judul, tetapi Yoga tadi membawa itu lagu mahkota kehidupan sampai akhir itu seperti wanita. Kita dapat ingat, kita berikan saja judul di tengah-tengah khotbah ini yang hampir selesai ini, mahkota kehidupan berpakaian putih. Orang boleh buka di dalam sebentar silau. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai 34. Tolong baca bersama. Tolong akan baca 3 ayat. Matius 6 ayat yang ke-33 sampai 34. Dan 3 ayat tolong baca. Jangan baca saya bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tidak dapat dengar. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita buka Yakobus 1 ayat yang ke-12.
dengan suara yang keras dan kedengaran. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Satu ayat terakhir, Wahyu 3 ayat yang kelima. Satu, dua, tiga sama-sama. Barang siapa menang, ia akan diselamatkan. Kain putih yang demikian, aku akan menghapus nama. Aku akan mengaku namanya di hadapan aku dan di hadapan malaikat. Puji Tuhan, 3 ayat terakhir ini adalah ayat penutup kita yang merupakan pengingat untuk kita semua. Dari perumpamaan tentang anak yang hilang itu, kita mendapatkan 3 ayat terakhir, yaitu tujuan orang hidup. Kalau orang masih ingat sebenarnya sebagai manusia yang Tuhan ciptakan dari awal hanya dari tanah liat dan diberikan nafas, orang punya hidup bukan untuk di dunia selama-lamanya. Orang hidup bukan untuk selamanya orang membangun rumah yang begitu mewah dan besar di dunia ini, tetapi orang mesti ingat orang tujuan awal adalah mahkota kehidupan, dan orang berpakaian putih, orang bertahan sampai pada Tuhan datang, karena tujuan hidup adalah orang nanti pada akhir-akhir jo, entah orang mau mati atau orang mau hidup sampai Tuhan datang, orang itu di surga. Kalau di Wahyu kita belum sempat baca, tapi kalau kita mau ini biasa ada KKR, orang baca, orang kesaksian di YouTube, surga dan neraka, bahwa di surga itu orang pakai baju, lagi perlakuan sekarang di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Di sana orang cuma apa? Kalau orang masih ingat, walaupun itu ayat Wahyu itu menakutkan, itu juga baca kan akhir-akhir zaman, dan orang masih hidup sampai saat ini. Kalau Bapak Gembala bilang, kalau orang apa itu Tuhan semua datang, orang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kalau orang pikir Tuhan belum mau datang, orang bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa sampai Tuhan masih di mana, sampai Tuhan memberikan kesempatan, orang bekerja seperti biasa. Pokoknya seimbanglah seperti itu, orang tetap beribadah, kalau tetap berdoa, tapi kalau juga tetap bekerja. Tetapi pada intinya kan adalah di surga dan di sana, orang cuma orang kehidupan setiap hari sebagai orang Kristen. Orang tahu bahwa orang cuma akan memuji, menyembah setiap itu, cuma itu saja setiap hari toh. Abang Gembala orang lebih seperti itu saya orang lakukan di surga nanti. Kalau Tuhan berkenan orang semua masuk surga, kita percaya orang cuma di hidup kita walaupun cuma yang kecil, tetapi Tuhan Yesus selalu memberkati. Orang Tuhan kita percaya selalu hadir di tempat ini, orang semua pasti orang itu dapat bagian di surga. Kalau masih ingat itu yang dari Tobel sampai itu dia punya nama, dia ada bersaksi. Belda dia bilang, aduh ada tempat Tuhan, kata bilang, Tuhan kita nyala tanpa kutip, kita nyala rumah kutip. Padahal kita melayani awal itu nyala dapat tambah begitu lah. Sedangkan tujuan awal adalah orang hadir di sini, Tuhan kasih nafas dari tanah liat, dia hembuskan nafas, orang bertujuan orang mau di surga, mau hidup dengan Tuhan selamanya kekal, abadi. Orang pakai baju putih, pakai mahkota emas, orang pakai kehidupan setiap hari hanya memuji, menyembah, tidak ada makan, tidak minum, tidak lapar, tidak haus, tidak mencari emas, tidak mencari yang ada, mencari harta dunia. Kalau di surga emas sudah injak-injak di tanah, apa itu cuma jadi lorong-lorong seperti itu. Tujuan hidup cuma seperti itu. Tapi karena orang masih hidup di dunia ini, karena orang berseimbang, orang melayani Tuhan, orang beribadah yang paling penting. Karena orang semua tidak semua melayani itu, tetapi orang semua sempat-sempatkan waktu. Kalau orang rasa orang sehat, orang kuat, ada waktu, orang mulai tetap beribadah, tetap itu berdoa, minta kepada Tuhan apa yang orang minta di saat Tuhan berikan. Ingat, jangan orang terlena dan jangan orang melupakan Tuhan, tetapi tetap dia untuk orang tetap melayani Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan yang sebenarnya ini firman Tuhan sangat sederhana sekali, tetapi kita percaya firman Tuhan ini dapat memberkati orang semua yang hadir. Karena kalau masih ingat Bapak Sami sebut ayah, dia bilang kalau bersaksi, melayani, jangan tunggu nanti terus siap, terus sehat. Kita ingat kata-kata itu jadi semangat. Iya Kang, seperti itu dia bilang. Jangan tunggu sembahyang, sehat. Kalau ada kesempatan, sampaikan firman, melayani Tuhan. Kita ingat waktu kita ada kontrol di rumah sakit, karena kita masih balik kontrol. Kalau kita sakit kepala, kalau sempat sini kalau di IGD beberapa jam untuk kasih obat nyeri pada waktu itu,
Untuk bapak bilang begini, sekian pada kata, oh ada operasi kepala bapak. Dia bilang umur berapa? Untuk 26. Kalau dia bilang kita punya anak 18 tahun. 2 tahun yang lalu ada operasi kepala sama dengan anak. Tetapi habis dari operasi pindah ke ICU, kita anak tidak sadar 2 minggu sampai Tuhan panggil. Kalau dia bilang begini Pak kita, karena Kristen, iya, karena masih Tuhan kasih kesempatan. Jadi jangan sia-siakan. Satu orang bilang begitu, bapak itu kita ingat. Dan cuma bilang iya Pak, amin. Seperti kita bilang. Dan begitu banyak juga tuh orang yang bilang begitu. Tapi mestinya salah satunya orang kita nak kenal dari gunung. Dia bilang begitu. Kita punya anak 18 tahun. Dia operasi sama dengan anak, pasti dari ruangan ICU dia sudah sadar 2 minggu sampai Tuhan panggil. Padahal dia juga melayani kesian, dia bilang. Padahal dia kesian juga melayani, Mar. Siapa dong? Dikata itu. Kita teringat terkadang firman Tuhan ini. Kenapa ini di barat-barat orang yang ada agama? Ateis. Karena kalau orang mau belajar dari firman Tuhan, terkadang yang sama dengan yang tertulis. Jadi cuma dongeng-dongeng begitu nah. Dari mujizat, dia beri pertolongan. Orang yang beribadah, orang yang setia, sama juga dengan orang yang nyanda. Jadi karena orang, sudah jo, dia saja kehidupan kita. Kita lebih baik sama jo. Jadi orang terkadang yang lebih baik sudah jo. Makanya di barat seperti, tapi kan orang yang ada di tempat ini jangan seperti itu. Orang percaya bahwa tetap akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, walaupun terlihat sama, memang terlihat sama persis, sama jelas, bahkan orang terkadang lebih mirip dari orang. Dalam kehidupan lebih baik-baik saja, dalam kehidupan baik-baik saja, lurus-lurus saja, seperti terlihat diberkati terus, orang seperti terlihat siapa lagi kita yang begini, siapa kita yang kena musibah. Walaupun mungkin kita punya anak-anak yang tidak setia, kita kan setia Tuhan. Walaupun kita orang tua tidak setia, kita kan setia. Itulah. Tetapi kalau orang masih hidup di dunia ini, itu yang saya katakan tadi. Orang imani tetap, orang bekerja, tetapi kalau juga tetap jangan lupakan Tuhan. Tetap orang kalau ada waktu, kesempatan, orang tetap datang beribadah, orang tetap berdoa, setia kepada Tuhan, karena orang mesti harus tetap ingat orang bertujuan hidup di dunia ini. Memang kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, orang jalani, tetapi tujuan hidup adalah orang di surga, pakai mahkota, pakai baju putih, memuji Tuhan, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak memanjari, semuanya ada, orang cuma bersuka cita di surga sana. Haleluya, firman Tuhan ini sangat singkat, tetapi diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kita akan tutup dan kita akan menyanyikan satu lagu. Sekarang kita semua bangkit berdiri.